Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Rasid dari kelas Logistik 1B dengan NIM 211450028. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kuis kimia dasar kemarin pada tanggal 21 Februari 2022. Di sini soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan. Yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung dari jumlah konsentrasi total partikel terlarut. Contoh, penurunan tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. Untuk soal kedua yaitu definisikan tentang hukum Raoult serta tunjukkan dan jelaskan persamaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan tidak ideal dan larutan ideal. Di sini hukum Raoult adalah hukum yang dicetuskan oleh Francis M. van Raoult adalah hukum kimia yang berkaitan dengan para tekanan uap dari larutan tergantung pada fraksi mol dari zat terlarut ditambahkan ke solusi. Hukum ini juga membahas mengenai aktivitas air serta secara matematis ditulis sebagai Pi larutan sama dengan X terlarut kali Pi pelarut, di mana Pi larutan yaitu tekanan uap larutan, X terlarut fraksi mol zat terlarut, Pi pelarut adalah tekanan uap pelarut murni. Persamaan Raoult di atas merupakan persamaan linear dalam bentuk Y sama dengan Mx, di mana Y sama dengan P larutan, M sama dengan P pelarut, dan X terlarut. Sehingga apabila kita membuat grafik persamaan Raoult antara tekanan uap larutan dengan fraksi mol zat terlarut akan diperoleh garis lurus seperti gambar slope atau gradien garis akan sama dengan tekanan uap pelarut. Larutan ideal. Larutan ideal adalah larutan yang gaya tarik menarik molekul-molekul komponennya sama dengan gaya tarik menarik antara molekul dari masing-masing komponennya. Untuk larutan tidak ideal yaitu gaya intermolekuler antara solvent dan solut lebih lemah daripada gaya antara solvent-solvent dan solut-solut. Besar tekanan uap solvent lebih besar perkiraan hukum Raoult. Yang kedua, gaya intermolekuler antara solvent dan solut sangat besar. Tekanan uap larutan lebih kecil perkiraan hukum Raoult. Nomor 3 soalnya yaitu suatu larutan terdiri dari 396 G sukrosa dalam 624 gram air. Tentukanlah tekanan uap larutan pada temperatur 30 derajat Celcius. Tekanan uap air pada 30 derajat Celcius adalah 31,8 mmHg. Di sini diketahui massa sukrosa yaitu 396 gram, massa air 624 gram, T-nya 30 Celcius, Pi derajatnya 31,8 mmHg, ARC-nya 12, ARH-nya 1, ARO-nya 16, dan rumus kimia airnya yaitu H2O. Rumus kimia sukrosa yaitu C12H22O11. Di sini langkah pertama yaitu menentukan MR sukrosa C12H22O11. Dengan cara MR C12H22O11 sama dengan 12 kali ARC plus 22 ARH plus 11 kali AR. Sama dengan 12 kali 12 tambah 22 dikali 1 tambah 11 kali 16 sama dengan 144 tambah 22 tambah 176. MR C12H22O11 sama dengan 342. Langkah kedua yaitu menentukan MR air H2O. MR H2O sama dengan 2 kali AR H plus 1 AR O. Sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali 16 sama dengan 2 plus 16. MR H2O yaitu 18. Langkah ketiga yaitu menentukan jumlah mol N dari sukrosa C12H22O11 dan air H2O. Dengan rumus N sama dengan A per MR. Dengan N yaitu jumlah mol, A massa gram, MR massa molekul relatif. Maka N C12H22O11 sama dengan A per MR. Sama dengan 396 dibagi 342 sama dengan 1,5
mol. N H2O sama dengan A per MR. NH2O sama dengan 624 dibagi 18. NH2O sama dengan 34,67 mol. Langkah keempat yaitu menentukan fraksi mol pelarut. Yaitu dengan rumus XP sama dengan NP per NT plus NP. Dengan XT yaitu fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol zat pelarut, NT mol zat pelarut, NP mol zat pelarut. Maka XP sama dengan NP per NT plus NP sama dengan 34,67 per 1,158 plus 34,67 sama dengan XP sama dengan 34,67 per 35,828. XP 0,968. Langkah kelima yaitu menentukan tekanan uap jenuh larutan sukrosa dengan itu P sama dengan Pi derajat kali X pelarut. Maka P sama dengan Pi derajat kali X P atau X pelarut sama dengan 31,8 kali 0,968. P sama dengan 30,78 mmHg. Jadi didapatkan P12 CH22O11 yaitu 30,78 mmHg. Yaitu. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu soalnya berapa gram sukrosa C12H22O11 yang harus ditambahkan ke dalam 552 gram air agar tekanan uap larutannya berkurang sebesar 2 mmHg dari tekanan uap air murni pada temperatur 20 derajat Celcius. Tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Sini yaitu sama dengan delta P sama dengan Pi derajat dikali XT. Sini 2 sama dengan 17,5 kali XT. XT sama dengan 0,11. XT sama dengan NT per NT plus NP. 0,11 sama dengan NT per NT plus 552 per 18. 0,11 NT plus 3,37 NT sama dengan NT. 0,89 NT sama dengan 3,37 NT sama dengan 0,379 mol. NT sama dengan M per MR. 3,79 sama dengan M per 12 kali 12 plus 22 kali 1 plus 11 kali 16. Didapatkanlah M sama dengan 1296 gram. Nomor 5 yaitu soalnya berapakah titik didih dan titik beku dari 2,47 M larutan naftalen di dalam benzena. Titik didih benzena murni adalah 80,1 Celcius dan titik bekunya adalah 5,5 derajat Celcius. Diketahui titik bekunya adalah 5,5 derajat Celcius, titik didih benzena murni yaitu 80,1 derajat Celcius, larutan naftalen di dalam benzena yaitu 2,47 M larutan. Titik bekunya sama dengan delta TF sama dengan KF kali M sama dengan 5,12 kali 2,47 yaitu 12,65 derajat Celcius. TF sama dengan TF derajat min delta TF sama dengan 5,5 derajat Celcius min 12,65 derajat Celcius didapatkanlah minus 7,5 derajat Celcius. Titik didih sama dengan delta TB sama dengan KF kali M sama dengan 2,53 kali 2,47 sama dengan 6,25 derajat Celcius. Delta TB sama dengan TB derajat min delta TB sama dengan 80,1 derajat Celcius min 6,25 sama dengan 73,85 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya Daniel Rasid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.